Iblis pun memberi salam hingga 3 kali, namun tidak juga dijawab oleh Rasulullah. Maka iblis berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka Nabi pun menjawabnya dengan marah, "Hai Adullah seteru Allah, mengapa hanya kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah mencoba menipuku, sebagaimana kau tipu Nabi Adam sehingga keluar dari syurga. Habil mati teraniaya dibunuh Qabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah, hanya salammu saja aku tidak hendak menjawabnya, karena diharamkan Allah. Maka aku kenal baik-baik engkaulah iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apakah hendakmu datang menemuiku?" Iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah. Karena engkau adalah Hatamul Anbiya, maka engkau dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah diperintah Allah, untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya, tiadalah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Ketika mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini, dan menjadi perisai kepada seluruh umatku." Nabi bertanya, "Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Iblis menjawab, "Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuhku, putus-putus segala uratku, lalu aku lari daripadanya." Nabi bertanya, "Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Iblis menjawab, "Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya." Nabi bertanya, "Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Iblis menjawab, "Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arasy dan kursi, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu, dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku, ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan semuanya siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Satu lagi kemuliaan orang berpuasa, ialah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup, manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya, serta dihembuskan angin dari bawah arasy yang bernama angin Syiroh yang amat lembut ke dalam surga. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah, datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, jin, syaitan, dan ifrit, lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai, serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam. Di sana pula, beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa, barulah aku dilepaskan dengan perintah, agar tidak mengganggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa, sebagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Nabi bertanya, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat yang besar serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu?" Iblis menjawab, "Semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang Maha Besar. Tetapi hawa nafsu dan takabur, membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu, bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini, beribadat bersama sekalian malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah yang hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan lelaki, Adam, lalu dititahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada lelaki itu, kecuali aku yang ingkar.
Oleh karena itu, Allah murka kepadaku, dan wajahku yang tampan rupawan serta bercahaya itu, bertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga, dan dikurniakan seorang permaisuri, Hawa, yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki, dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Hawa, yang menyuruh Adam memakan buah huldi, lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun, dan kemudian dipertemukan Allah, hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Qabil, supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia, serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadat, serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia, dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan, dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan carut-marut. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku berkeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku, untuk menjalankan tugas menghasut. Nabi bertanya, "Hai Iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Iblis menjawab, "Adalah satu kemajuan bagi perempuan, yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, terbuai dengan makan minum, berbuat durhaka, aku lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan, supaya hilang peraturan dan minum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, pikiran, dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta, dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar, datang perasaan hasad dengki hingga kepada perbuatan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah mereka lalu hendak bertaubat atau berbuat amal ibadat, aku akan rayu mereka supaya mereka menangguhkannya. Bertambah keras aku goda supaya menambahkan maksiat, dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musyawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qadir, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Mukitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rakibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musyawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qadir, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabir
qadir ya